Sebelum Sudah masuk, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Arinto Widianto dan teman-teman semua. Kami dari mahasiswa Politeknik STMI Jakarta diberikan tugas berupa Project Based Learning untuk mewawancarai Bapak mengenai usulan penambahan processing aid dan zinc styrate untuk menangani cacat void pada produk outsole sepatu di PT Bapak. Dengan saya sendiri, Fikri Ahmad Sandi, beserta rekan saya. Saya Mikael Trupati Setiawan. Saya Patrick Rundi. Saya Gindi. Boleh di next. Nah, untuk latar belakangnya itu dalam proses pembuatan outsole masih ditemukan cacat berupa munculnya void atau rongga udara pada produk. Nah, itu disebabkan oleh adanya udara yang terjebak selama pemrosesan dan aliran kompon yang kurang baik. Untuk dampak terhadap produknya, itu dapat menurunkan kekuatan saat penerimaan beban, menurunkan kualitas visual pada produknya, dan meningkatkan jumlah produk cacat. Untuk gambar cacat void pada outsole terlihat pada gambar berikut. Nah, kenapa penting untuk diselesaikan? Karena dapat mengurangi jumlah udara yang terjebak selama pemrosesan, dapat membuat perbaikan kemampuan alir dan keseragaman kompon, dan juga dapat mengurangi jumlah produk cacat. Untuk tujuan dari project based learning kami ini, yang pertama, kami dapat mengetahui penyebab terjadinya cacat void pada produk outsole berbahan BR atau Butandian rubber yang diproduksi menggunakan compression molding. Selanjutnya, menjelaskan dampak cacat void terhadap kualitas pada produk outsole, serta menjelaskan peran processing aids dan zinc styrate sebagai alternatif solusi untuk mengurangi cacat void pada produk outsole. Untuk analisis akar masalahnya, kita gunakan diagram Poisson untuk menganalisis akar masalah yang menyebabkan munculnya cacat void pada produk outsole sepatu berdasarkan faktor material, mesin, manusia, dan juga lingkungannya. Nah, untuk analisis akar masalahnya, kita mulai dari bahan itu kemungkinan ada kemampuan alir yang kurang baik, terus viskositasnya terlalu tinggi, sama distribusi dari fillernya itu kurang homogen. Untuk dari pengaruh dari mesinnya itu bisa pada permukaan moldnya, lalu pelepasan udara pada cetakannya itu kurang optimal, dan juga desain mold kurang mendukung untuk aliran materialnya. Untuk metodenya sendiri, materialnya itu tidak terisi secara menyeluruh, serta rongga cetakannya secara sempurna. Untuk proses conversion molding belum mendukung pelepasan udara secara optimal. Lalu pengisian kompon ke dalam cetakannya juga kurang merata. Nah, kalau dari segi lingkungannya, ada kemungkinan kontaminasi pada material, terus juga kebersihan area kerjanya juga masih kurang, dan juga kondisi material sebelum diproses kurang terjaga. Serta bagian pengukuran itu biasanya terjadi pemecahan void pada produk yang belum optimal, lalu monitoring parameter proses yang kurang optimal juga, serta evaluasi kualitas produk belum dilakukan secara menyeluruh. Nah, dari segi manusianya, biasanya itu ada penanganan kompon dalam cetakan yang kurang tepat, lalu pelaksanaan prosedur kerja yang kurang konsisten, dan juga pengoperasian peralatan mempengaruhi hasil dari pencetakannya, yang akan menimbulkan masalah utama, yaitu cacat void pada bagian outsole sepatu.
ini ada beberapa alternatif solusi teknis yang kami sediakan. Yang pertama ada penambahan paraffinic 95 processing oil dan juga zinc stearate, eh, di mana processing aid ini dipilih untuk menurunkan viskositas sehingga kemampuan alir dari komponen itu meningkat, dan juga untuk zinc stearate ini dipilih untuk ningkatin keseragaman distribusi material sehingga nggak ada filler yang kurang rata di bagian outsole. Lalu yang kedua ini ada optimasi sistem vulkanisasi. Tujuannya itu supaya vulkanisasi itu membentuk crosslink yang lebih seragam. Jadi nggak ada crosslink yang jadi nggak ada bagian yang lebih keras, nggak ada bagian yang lebih lembek, sehingga di outsole itu crosslinknya semua bagiannya itu merata. Lalu ada optimasi sistem venting pada cetakan compression molding. Tujuannya itu supaya udaranya itu lebih gampang keluar. Jadi kita lakukan modifikasi pada bagian cavity selama proses pengisian cetakan. Jadi udara dapat keluar saat proses vulkanisasi dan juga sebelum proses vulkanisasi supaya mengurangi pembentukan void pada bagian outsole. Yang keempat itu ada optimasi tahapan compression molding melalui breathing cycle dan juga pengaturan tekanan bertahap. Ini kita memberikan kesempatan kepada udara buat keluar sebelum proses vulkanisasi terjadi. Lalu tekanan akhir diberikan untuk pengisian cetakannya supaya lebih merata. Jadi voidnya bakal berkurang. Kemudian di sini ada tabel perbandingan 4 alternatif solusi teknis tadi. Ya, jadi alternatif yang pertama, dia akan bekerja dengan cara meningkatkan kemampuan alir ataupun flowability compound melalui penurunan viskositas. Jadi materialnya itu akan mengisi cavity-nya itu secara lebih merata, dan juga udara yang terjebak itu lebih mudah keluar sebelum proses vulkanisasi berlangsung. Terus juga zinc stearate-nya itu bisa membantu meningkatkan homogenitas distribusi filler juga, dan juga bahan kimia vulkanisasi sehingga kualitas produknya itu menjadi lebih konsisten. Tapi ya solusi ini masih butuh optimasi dosis supaya tidak mempengaruhi sifat mekanik produknya. Kalau kalau solusi yang kedua atau alternatif solusi kedua, dia melalui penyesuaian kombinasi sulfur, akselerator, ZNO, dan juga asam stearat ya. Jadi solusi ini tuh bertujuan buat menghasilkan pembentukan ikatan silang ya atau crosslink yang lebih seragam supaya struktural vulkanisatnya jadi lebih homogen. Tapi ya meskipun mampu meningkatkan sifat mekanik dan mengurangi potensi void, solusi ini juga perlu pengujian seperti rheometer maupun validasi curing yang cukup panjang gitu sebelum dapat diterapkan pada produksi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada optimasi sistem venting pada mold compression moldingnya. Nah, ini langsung mengarah ke penyebab voidnya, yaitu udara yang terjebak di dalam cavity-nya. Nah, melalui penambahan atau perbaikan fan groove. Solusi ini boleh dikatakan ya sangat efektif untuk mengurangi udara yang terjebak, tapi dia tetap butuh modifikasi mold yang berdampak pada biaya toolingnya, terus juga downtime produksinya selama proses perbaikan. Nah, kalau yang keempat adalah optimasi tahapan compression molding, di mana penerapan breathing cycle dan pengaturan tekanan bertahap. Nah, metode ini itu memberikan kesempatan bagi udara untuk keluar sebelum materialnya itu mengalami vulkanisasi. Jadi kurang lebih itu voidnya itu bakal bisa dikurangi gitu. Kelebihannya ya implementasinya boleh dikatakan tuh relatif murah karena tidak memerlukan perubahan formulasi maupun cetakan, tapi konsekuensinya waktu siklus maupun cycle time produksinya tuh bisa bertambah.
Lalu berdasarkan hasil perbandingan tersebut, kami memberikan solusi dengan penambahan processing aid berupa paraffinic process oil 95 dan penambahan zinc stearat. Alasannya dikarenakan dibandingkan alternatif lainnya, solusi ini tuh lebih mudah diterapkan karena cukup dilakukan melalui penyesuaian formulasi kompon tanpa perlu mengubah mesin atau cetakan yang sudah digunakan. Selain itu, dengan penambahan processing aid dan zinc stearat ini tuh biaya penerapannya juga lebih ekonomis dibandingkan perbaikan mold atau penggantian peralatan produksi. Dengan penambahan processing aid berupa paraffinic process oil 95 itu dapat membantu menurunkan viskositas kompon sehingga aliran materialnya menjadi lebih baik. Dengan demikian, materialnya itu lebih mudah mengisi seluruh bagian cavity, cetakan, dan risiko terbentuknya void juga dapat berkurang. Lalu dengan penambahan zinc stearat itu mampu membantu pencampuran bahan dalam kompon. Penambahan zinc stearat ini dapat membuat penyebaran filler dan bahan aditif lebih merata sehingga kualitas komponnya menjadi lebih konsisten. Kemudian di sini terdapat mekanisme kerja aditifnya. Jadi void pada ozol itu dapat terbentuk karena kompon memiliki viskositas yang relatif tinggi sehingga aliran material selama proses compression moldingnya itu menjadi kurang optimal. Kemudian ketika moldnya ditutup dan diberi tekanan, material dengan viskositas yang tinggi itu akan sulit mengalir dan menyebabkan sebagian udara terjebak pada saat proses berlangsung. Nah, paraffinic process oil 95 ini ditambahkan pada proses dengan tujuan untuk menurunkan viskositas kompon dan juga untuk meningkatkan flowability selama proses moldingnya. Paraffinic process oil 95 ini bekerja dengan mengurangi gaya gesek internal antara polimer dan juga antar komponen dalam kompon sehingga material akan lebih mudah untuk bergerak. Dan penambahan zinc stearat pada proses ini juga bertujuan untuk membantu penyebaran filler dan bahan kimia vulkanisasi secara lebih merata sehingga tidak membuat viskositas materialnya terlalu tinggi. Kemudian terdapat rekomendasi validasi teknis. Di sini terdapat 3 aspek yang divalidasi. Yang pertama itu ada karakteristik aliran materialnya atau kompon. Metode atau ujinya itu dengan pengukuran tingkat kekentalan atau viskositas dan juga kemampuan alir atau flowability-nya dari kompon karet sebelum dicetak. Indikator keberhasilannya itu kompon akan menjadi lebih lunak dan mengalir dengan lancar saat terkena panas tanpa menahan gelembung udara di dalam. Kemudian aspek yang divalidasi kedua ada kondisi proses pencetakan. Metode atau ujinya itu dengan uji coba cetak atau trial skala kecil dengan menggunakan mesin compression molding dan parameter suhu dan tekanan. Indikator keberhasilannya itu adalah material karet mampu mengisi seluruh rongga cetakan atau cavity secara merata tanpa mengubah setelan dasar mesinnya. Dan yang ketiga, ada kualitas fisik produk akhirnya. Metode atau ujinya itu dengan pemeriksaan langsung atau visual check pada permukaan luar dan pemotongan sampel produk pada bagian dalam. Indikator keberhasilannya itu cacat berupa rongga udara atau void akan berkurang secara signifikan serta produk akan memenuhi standar kekerasan dan kekuatan fisik komponen alas kaki. Maka untuk kesimpulan dan rekomendasi yang kami berikan, yaitu penambahan paraffinic process oil dan zinc stearat direkomendasikan sebagai upaya perbaikan untuk memperbaiki pengisian material di dalam cavity atau cetakan, mengurangi udara yang terjebak, serta menekan pembentukan cacat void pada produk ozol sepatu. Rekomendasi yang kami berikan yaitu dengan menambahkan paraffinic process oil dengan dosis 3-8 PHR untuk membantu menurunkan viskositas compound sehingga materialnya lebih mudah mengalir saat proses pembentukan produk dan menambahkan zinc stearat dengan dosis 1-3 PHR untuk membantu meningkatkan keseragaman distribusi filler. Demikian pemaparan dari teman-teman yang sudah disampaikan tadi. Mungkin dari Bapak Rinto Widianto dan teman-teman sekalian, jika ingin ada yang ditanyakan, dipersilahkan.
Yang perlu ditanyakannya apa nih? Suaranya. Boleh diulang Pak untuk pertanyaannya? Oke, kedengeran nggak? Terdengar Pak. Nah, terus untuk permasalahan ini yang mau ditanyakannya apa? Coba. Halo? Mungkin dari saya ada satu pertanyaan Pak. Ya, boleh, boleh, boleh. Nah, jika PT atau perusahaan Bapak memiliki beberapa jenis formulasi outsole, nah apakah rekomendasi apa untuk penambahan aditif ini yang dapat diterapkan pada semua produk atau harus perlu disesuaikan untuk masing-masing formulasi? Kalau untuk formulasi itu biasanya kan udah ada SOP-nya, jadi tidak bisa merubah juga. Jadi kita harus ikutin SOP juga. Data formulanya harus benar-benar ikutin itu SOP-nya, gitu. Jadi kita nggak bisa merubah juga, kecuali emang ada kendala dari kekurangan pemakaian materialnya atau apapun gitu. Jadi kalau untuk merubah formula nggak bisa juga, gitu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, saya mau nanya juga. Waduh. Oh ya, oh ya, silakan, silakan, ya. Ya, mohon maaf Pak. Jadi karena tadi kan di presentasi yang sudah kelompok kita paparkan itu kan kita eh, memberikan solusi terbaiknya ya, yaitu penambahan processing aid berupa paraffinic process oil 95 gitu Pak. Nah, jadi menurut Bapak nih Pak, bagaimana kira-kira performa penambahan processing aid paraffinic process oil 95 ini jika diterapkan produk yang mengalami void ini Pak? Oke, saya jawab. Kalau untuk menerapkan itu berarti kita harus tes dulu di reometernya. Untuk reometernya itu kan kelihatan nanti proses itu tuh apa yang berubah gitu dari proses penambahan itu gitu. Jadi dites dulu di reometernya itu. Berarti kita tetap harus uji reometer lagi ya Pak? Iya, harus diuji dulu itu di reometer. Untuk masalah T90-nya, T10-nya, kematangannya semua kan harus diuji dulu itu. Tes laborat juga itu harus. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya.
Mohon maaf Pak, apakah dari Bapak ada pertanyaan? Jadi ya. Mohon maaf Pak, mungkin dari Bapak, mungkin ada pertanyaan terkait usulan dari, pemaparan yang telah kami sampaikan? Ini nih pertanyaannya. Kalau untuk penambahan jenis steroid itu sebenarnya, apakah itu udah apa maksudnya udah dites juga untuk masalah biar dapat membuat penyebaran filter dan efektif lebih merata gitu? Udah pernah mencoba nggak? Maksudnya dari terus tahu dari mana kalau pencabulan zinc hydrated itu dapat menambah kompon ke cetakannya menjadi bagus gitu. Paham nggak? Mungkin saya izin menjawab Pak. Jadi Mm-mm. ya kemungkinan tidak secara langsung Pak. Jadi karena kita kan mengkaji solusi ini ya itu kita banyak Hmm. membaca dari literatur tentang zin stearat juga terhadap homogenitas kompon dan sifat komposit karet juga Pak. Jadi dan kebanyakan literatur itu banyak membahas hubungan dengan pengurangan void yang kami peroleh melalui analisis mekanisme Pak, yaitu distribusi filler yang lebih homogen dan flowability yang lebih baik gitu Pak. Dan akan membantu juga material untuk mengisi cavity-nya secara merata. Jadi peluang udaranya itu yang terjebak tuh jadi lebih kecil gitu. Jadi komponnya itu bisa lebih baik. Seperti itu Pak. Mungkin dari teman-teman apakah ada tambahan? Saya sedikit menambahkan yang terkait untuk prakteknya langsung ya, untuk menambahkan zinc stearat. Nah, kami di sini hanya memberikan usulan Pak, jadi untuk praktiknya belum kami coba, gitu Pak.
Apakah jawaban dari rekan saya dan saya sudah terjawab, Pak? Oke, oke. Berarti sebelumnya belum pernah praktek juga ya di pabrik atau di apa, belum tahu ya, belum pernah ya, Iya, Pak, belum pernah nyoba. belum pernah ya. Untuk semua material tapi udah mengerti ya, udah tahu ya. Kayak King Street apa formula lainnya udah paham, udah mengerti belum? Untuk apa, semua jenis bahannya itu udah tahu belum? Udah pernah melihat apa pernah tahu apa gimana tuh? Untuk jenis-jenis bahan ini kami udah boleh dikatakan sudah mempelajarinya Pak, karena di kampus kami juga ada mata kuliah tersendiri yaitu teknologi karet. Jadi kurang lebihnya kami sudah mengenal semua bahan-bahan ini. Oh, udah tahu semua berarti ya. Iya Pak. Berarti kalau untuk di sekolahan sendiri itu ada apa eh, contoh cetakan molnya juga nggak itu di sana? Kalau untuk alas sepatu itu. Izin jawab Pak, sepertinya kalau untuk alas sepatu kayaknya sih belum ada ya Pak, karena di kampus kita tuh lebih ya habis. Udah bisa dilanjut lagi. Bisa, Pak. Iya bisa Pak. Mohon maaf tadi sedikit Bisa, Pak. terpotong. Ya, ya. Berarti belum pernah yang ngelihat apa cetakan mall untuk alas kaki, alas sepatu itu belum pernah ya? Iya belum pernah Pak. Belum pernah ya. Terus yang dipelajari dari apa maksudnya dari ini kan banyak kan kalau dari material karet itu ya, kayak sepatu, kayak ban ya. Oh iya. Oke, oke. Udah. Kalau untuk jenis materialnya kayak formula itu ada semua di sana. Udah pernah lihat juga.
Suaranya nggak keluar ya. Suaranya keluar nggak? Keluar Pak. Ada Pak. Oke. Di sana maksudnya ada itu nggak apa contoh-contoh semua materialnya yang dipakai di formula sepatu itu ada nggak jenis-jenisnya kayak sulfur segala macam kan itu kan di formula kan ada beberapa jenisnya model karetnya terus P-oilnya terus kayak semisil itu ada semua nggak? Kemungkinan kalau di kampus itu mungkin hanya ada beberapa saja Pak, mungkin contohnya kayak sulfur mungkin ada, tapi kalau mau untuk bahan-bahan yang lainnya kemungkinan sih belum ada Pak, soalnya kampus kita tuh di jurusan kita tuh lebih fokusnya ke plastik sebenarnya Pak. Cuman karena ini kita lagi kebetulan lagi dapat tugas di aditif dan kita memilih untuk yang berkaitan aditif untuk karet ya, jadi ya belum ada Pak sebenarnya di kampus kita. Karena untuk menguji itu kan sebenarnya harus ada material yang digunakan juga ya sebenarnya harusnya ada jadi lebih paham gitu jadi bisa mempelajari juga itu gitu ini formula ini jenisnya ini untuk apa gitu kan harusnya mengerti juga ya harusnya ada gitu beberapa yang di situ yang bisa dipelajarin juga. Oke. Kalau untuk karet-karet ada semua ya jenis-jenisnya contohnya jenis-jenis karetnya ada pernah lihat juga apa gimana yang dipakai di formula untuk alas sepatu. Kalau untuk jenis-jenis karetnya itu eh, jujur kami berlima itu belum pernah lihat ya Pak kalau di kampus, tapi kalau di kunjungan industri pernah Pak. Jadi waktu itu gimana, boleh teman-teman saya lanjutkan? Berarti udah sedikit paham ya, udah sedikit tahu ya. Itu kunjungannya ke pabrik sepatu apa ke pabrik lainnya? Ada yang bisa jawab nggak? Pernah kunjungan ke pabrik sepatu kah apa belum? Kalau dari saya belum pernah kunjungan ke pabrik sepatu kayak gitu belum Pak. Tapi kalau yang saya tahu sih dari internet saya nyari-nyari untuk pabrik yang berkaitan dengan elastomer gitu, kayak PT Gajah Tunggal yang kayak gitu. Ya. Paling itu sih Pak. Saya tahu dari informasinya, belum langsung kunjungan ke situ. Terus ada yang mau ditanyakan apa gimana? Mungkin ada yang mau ditanyain lagi biar lebih paham untuk apa proses dari bikin alas sepatu. Mungkin saya izin tanya Pak. Tadi kan Bapak bilang kalau
alas sepatu kan juga ada moldnya sendiri ya Pak ya. Ya, Nah, betul. terus mungkin bisa dijelaskan Pak bagaimana cara moldnya itu, cara membuatnya itu bagaimana Pak? Karena Proses karena setahu gimana? saya mold untuk alas sepatu kan yang dari karet-karet itu ya berarti Pak. Itu mungkin berbeda Pak dengan mold yang plastik yang sering kami pelajari di kampus gitu Pak. Oh ya. Terima kasih. Berarti kalau untuk di pabrik plastik udah mempelajari ya? Kalau di pabrik plastik sebagian besar sudah Pak. Jadi kalau proses dari awal sih sebenarnya banyak juga ya. Ya itu kayak formula dari step 1 ke step berikutnya itu banyak sebenarnya. Untuk step 1 ya kita masuk mesin banburi. Pernah dengar mesin banburi, kalender, rolling gitu? Pernah. Kenapa? Pernah Pernah ya. Pak. Jadi proses pertama yaitu formula itu kan masuk di mesin banburi ya. Turun ke mesin rolling. Terus di sana ada proses penyulupuran segala macam ya. Baru masuk kalender lagi, masuk ruangan pendingin, baru masuk press. Begitu kalau untuk di pabrik sepatu. Cuma untuk tahapan kayak misalkan ada reject di rubber, kurang bahan itu kan ada semua gitu maksudnya. Oh, oke. Jadi sebenarnya prosesnya ya lumayan lama sebenarnya. Untuk timer juga timer di proses press, suhu, temperatur semua harus benar-benar sesuai SOP. Oke Ada Pak. lagi? Nah, Nah, kemudian kalau kan tadi Bapak mengatakan bahwa untuk prosesnya itu kurang lebihnya lama ya Pak ya, karena harus sesuai juga sama standar operasinya. Nah, kira-kira nih Pak, kan apa ya namanya? Prosesnya itu apakah benar Pak compression molding? tidak semua dari molding ya, itu sebagian besar kan kalau untuk masalah-masalah itu kan nggak semua dari molding ya, dari bahan pun bisa itu sebenarnya. Kalau molding kalau jarang sih kalau molding, paling nanti proses coating. Pernah dengar coating nggak? Pernah Pak? Ya, pernah ya, itu paling untuk perbaikan coating gitu untuk mallnya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Yang lain mungkin ada yang mau tanyain. Bapak izin bertanya, berarti kalau misalkan permasalahan void di perusahaan Bapak itu solusinya apa ya Pak dari perusahaan Bapak? Paling untuk solusi misalkan di reject rubber ya. Kemungkinan untuk reject rubber kalau masalah kurang bahan ya paling dihitung kembali untuk gramasinya, karena setiap model itu ada gramasi masing-masing. Jadi gramasi sekian, misalkan dia pakai taruhlah 200 gram, ya dia harus lebih dari itu karena ada scrapnya juga kan itu. Setelah proses press kan itu jadi rubber itu nggak langsung plak jadi langsung, ada proses yang harus di trimming segala macam kan itu. Itu kelebihan dari bahan. Jadi misalkan gramasi 200 ya minimal yang dipakai 210 atau 220 gram. Gitu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Ya. Ada lagi? Gak apa-apa, ini sharing nggak? Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Kan di perusahaan atau PT Bapak
dalam proses pembuatan outsole sepatunya itu setelah ditambahkan processing aids itu nggak berubah. Nah itu apakah ada langkah selanjutnya atau apa ya, atau langkah lain lah buat menangani kasus tersebut? Terima kasih. Saya belum mempelajari itu. Maksudnya bisa berubah apa enggaknya kan nanti saya coba ya. Karena harus dicoba dulu. Maksudnya itu semua harus dites juga gitu. Nanti mungkin saya coba dulu. Kalau emang itu ada perubahan dari situ, ya nanti coba saya inilah informasikan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Sebenarnya yang bagus tuh ya kalau untuk ini harus langsung praktek ya. Jadi biar lebih mengerti, lebih paham ya sebenarnya ya. Iya. Jadi bisa ngelihat langsung gitu sebenarnya prosesnya dari tahap pertama sampai jadi itu harus mengerti gitu ya, harus tahu dulu ya sebenarnya ya. Jadi belum pernah ada yang pernah itu, maksudnya meninjau ke pabrik sepatu atau apa, belum pernah ya? Ya, belum pernah, Pak. Belum pernah ya. Mungkin ada yang tanyakan lagi apa gimana? Dari teman-teman saya mungkin cukup sekian Pak untuk pertanyaannya. Terima kasih Bapak Rinto Widianto dan teman-teman sekalian semua atas waktunya. Selanjutnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, Ya, Bapak. sama-sama. Ya, sama-sama.